Untuk apa panjenengan bicara tentang pakem? Seharusnya begini. Kesatria itu harusnya begini. Sang pemimpin itu harusnya begini. Jika kriteria-kriteria yang jenengan sampaikan itu tidak lahir dari suatu kesadaran paripurna, kesadaran puncak, artinya kesadaran tertinggi, terdalam dan terluas, maka tolong lupakan itu. Lampaui itu semua. Karena zaman baru, tatanan baru, pemimpin baru ini membawa kesadaran paripurna. Dia akan menjadi tatanan itu sendiri, dia akan menjadi hukum itu sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Apa kabar? Lama kita tidak bertemu nggih. Aku minta maaf ini kepada semua pemirsa, kepada netizen. Lama tidak take video. Ini dikarenakan kesibukan yang luar biasa nggih. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada semua netizen yang mengapresiasi diriku dan channel Bopo Sri Teguh Bunga Dharma dengan cara memberikan like, subscribe, dan komen. Juga akhir-akhir ini makin banyak yang mengapresiasi dengan cara datang langsung untuk bertemu denganku dan ke markas Bunga Dharma. Dan karena itulah kesibukan menerima mereka yang datang langsung ke markas, aku lebih memprioritaskan mereka ini gitu loh, karena mereka datang jauh-jauh dari luar kota, ingin bertemu dan sekaligus mungkin menemukan jawaban-jawaban. Karena seperti yang panjenengan persani di semua videoku, bahwa semua videoku ini berdasarkan pengalaman pribadi, namun juga aku tidak bisa membuka semuanya gitu, karena ada hal-hal yang mungkin ranahnya justru tidak tepat kalau dipublish ya. Sehingga pada saat bertemu itu aku lebih memberikan arahan secara lebih komprehensif, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dijalani, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun untuk menyambut tatanan baru, zaman baru dengan pemimpin baru. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih nggih. Melalui video ini aku akan mencoba untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, meskipun sebenarnya tanpa melalui diriku pun sudah disampaikan oleh alam. Aku selama ini menyampaikan bahwa alam sendiri yang nanti akan melakukan revolusi, alam sendiri yang akan mendalang. Tetapi karena ini mungkin karena saran dari beberapa sesepuh minisepuh Bunga Dharma, khususnya Resi Bunga Dharma dan juga warga Bunga Dharma, akhirnya ini tak sampaikan juga melalui video. Di video-videoku sebelumnya dan khususnya yang terakhir, aku menyampaikan bahwa revolusi alam akan mengiringi lahirnya, munculnya tatanan baru, zaman baru dengan pemimpin baru. 4 elemen yaitu tanah, air, api, dan udara akan terus berkolaborasi, dan juga wujud-wujud yang lain juga nanti akan semakin meningkat. Dan aku juga mengingatkan pada 2024 ini puncak goro-goro akan sampai. Dan puncak goro-goro, ingat, puncak goro-goro itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu kenapa aku selalu mengingatkan untuk eling lan waspodo. Dimanapun panjenengan berada,
kapanpun, tetaplah eling lan waspodo, tetaplah hidup selaras dengan alam gitu loh. Kemarin aku bicara tentang air dan juga ada angin, aku menyebutnya angin perubahan ya. Ingat di videoku yang bicara tentang air kemarin aku bilang bahwa Indonesia akan mengalami titik-titik. Sampai detik ini aku belum bisa menyampaikan titik-titik itu apa, tetapi ketika sampai ke titik-titik itu, tengoronya adalah salah satunya adalah ketika nanti air itu ada di mana-mana, memasuki apa saja, memasuki rumah, memasuki gedung, memasuki apa saja. Ya panjenengan boleh menyebutnya banjir, air bah, banjir bandang atau apapun. Tetapi tengoro bahwa Indonesia akan mengalami titik-titik itu, salah satu tengoronya adalah ketika air di mana-mana dan memasuki apa saja. Dan akhir-akhir ini justru malah di dekat sekitar wilayahku nggih, khususnya di Demak sekitarnya, Grobogan sekitarnya, Kudus sekitarnya, Padi dan sekitarnya, Jepara juga itu, dan juga di tempat-tempat lain itu volume air, kemunculan air yang meluap dan memasuki apa saja itu betul-betul sedang terjadi. Bahkan ketika aku take video ini, itu pun masih terjadi gitu loh. Itu kenapa kadang aku berpikir untuk mungkin tidak perlu lagi aku tampil di video karena sudah langsung diwakili oleh alam. Tetapi mungkin aku hanya akan melakukan penegasan bahwa keempat elemen dan juga wujud-wujud yang lain alam nanti itu akan luar biasa. Akan sangat luar biasa. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini orang bilangnya nanti begini, oh pertama kali ada begini, pertama kali melengkapi begini, pertama kali akan seperti ini, ada begini, atau mungkin dulu pernah ada tapi lama sudah tidak ada lalu muncul kembali, akan seperti itu nanti. Ingat pula bahwa ini sedang cokro manggilingan, artinya apa yang pernah berjaya di masa lalu nanti akan tampil kembali. Dan apa-apa yang sudah tidak diperlukan di dalam era kekinian, itu nanti akan ditenggelamkan. Aku juga sudah mengingatkan hal itu dalam suatu ungkapan yang selama ini populer, yaitu kumambangi watu ireng dan sileme walwo gabus. Jadi perhatikan di lingkungan panjenengan, baik lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, maupun lingkungan masyarakat sekitar, fenomena-fenomena revolusi alam ini akan luar biasa. Dan ingat pula, aku tegaskan sekali lagi, waspada meningkatnya kematian. Tentu kematian ini berbagai macam cara, baik penyakit, bencana, virus, dan juga yang lain. Aku juga sudah mengingatkan bahwa bencana itu sebenarnya tidak ada gitu loh. Yang ada adalah alam itu sedang merefleksikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Jadi tingkat perbuatan dan tingkat kesadaran kita itulah yang direfleksikan kembali oleh alam, dipantulkan kembali oleh alam, yang lalu muncul seperti yang jenengan sebut selama ini sebagai bencana alam. Mohon ini diperhatikan sekali lagi nggih. Ke depan ini makin luar biasa. Kenapa? Karena aku menegaskan bahwa 2025, ini di video ini tak tegaskan sekali lagi, 2025 era baru dimulai. Artinya yang tidak diperlukan akan ditenggelamkan, dan yang diperlukan akan dimunculkan. Bahkan sesuatu yang panjenengan anggap populer, berjaya, menang, atau bahasa apapun yang jenengan pakai, istilah apapun yang jenengan kenali, itu nanti mungkin juga akan ditenggelamkan. Jenengan lihat, jenengan persani, alam sendiri yang nanti akan menampilkannya sang watu ireng ini. Watu ireng akan kumambang itu dilakukan oleh alam. Sementara sileme walwo gabus
itu nanti juga dilakukan oleh alam. Kita hanya perlu sedikit kecerdasan, kita hanya perlu sedikit perenungan, pengamatan secara cerdas baik melalui pikiran dan rasa kita, apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Melalui video ini aku hanya menegaskan bahwa alam akan mendongengkan, mewejangkan, mewujudkan hasta brata. Pemimpin baru nanti punya kekuatan hasta brata. Monggo jenengan tengok di video-videoku sebelumnya bahwa zaman baru, pemimpin baru nanti itu adalah pemimpin yang punya kekuatan alam, yang mampu bersinergi dengan alam, yang mampu mengendalikan alam. Jenengan monggo terkeso mau dibahasakan dengan cara apa, dengan bagaimana, itu terserah. Aku juga menegaskan bahwa pemimpin baru nanti itu laki-laki, gendernya, jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi dia akan disupport oleh banyak energi sakti. Terserah jenengan artikan apapun. Tapi seperti itu, aku tegas menekankan bahwa pemimpin baru nanti itu laki-laki dan dia akan disupport oleh banyak energi sakti. Dia akan dikelilingi oleh energi sakti. Jadi ini sekaligus menegaskan di semua video-videoku sebelumnya, karena banyak yang mengapresiasi dan banyak yang datang ke rumah mengkonfirmasi dan menggali lebih dalam apa yang aku sampaikan melalui video. Jadi panjenengan semua yang tidak tertarik atau belum tertarik untuk datang untuk bertemu langsung tidak perlu memaksakan diri. Bahkan bagi panjenengan yang menganggap ini halu atau tidak tepat, lupakan. Lupakan. Waktu terus berjalan, peristiwa demi peristiwa terus mengiringi, dan tujuan kita lahirnya zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru juga akan terjadi. Panjenengan boleh percaya, panjenengan pun boleh tidak percaya. Mari bagi panjenengan semua yang katakanlah terpanggil, terkoneksi, lakukan tindakan. Bertindaklah. Karena Ibu Pertiwi memanggil kita semua untuk bertindak. Dan aku ingin menegaskan sekali lagi melalui video ini bahwa zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru itu akan dibimbing oleh kesadaran paripurna. Tolong lampaui bicara tentang pakem, tentang begini, harusnya begini, harusnya begitu. Lupakan itu, lampaui itu semua. Kesadaran paripurna itulah yang akan menuntun lahirnya tatanan baru, pakem baru, pakem yang selaras dengan alam. Untuk apa panjenengan bicara tentang pakem? Seharusnya begini. Kesatria itu harusnya begini. Sang pemimpin itu harusnya begini. Jika kriteria-kriteria yang jenengan sampaikan itu tidak lahir dari suatu kesadaran paripurna, kesadaran puncak, artinya kesadaran tertinggi, terdalam dan terluas, maka tolong lupakan itu. Lampaui itu semua. Karena zaman baru, tatanan baru, pemimpin baru ini membawa kesadaran paripurna. Dia akan menjadi tatanan itu sendiri, dia akan menjadi hukum itu sendiri. Sekali lagi ingat baik-baik. Ratu yang berkesadaran, yang mempunyai sabdo pandito ratu, dia itu nanti akan menjadi hukum itu sendiri, dia akan menjadi tatanan itu sendiri. Tolong ini dipahami dengan tepat. Tolong ini menjadi renungan bagi kita semua. Jika panjenengan masih kukuh dengan bahwa harusnya pemimpin baru itu nanti begini, harusnya nanti zamannya itu begini, harusnya nanti itu begini. Jika panjenengan mengungkapkan itu lahir dari sebuah kesadaran paripurna,
mari kita bertemu. Tapi jika tidak, maka panjenengan semua harus melupakan itu. Itu semua harus dilampaui. Karena kalau tidak, panjenengan semua akan ketinggalan. Jika sampean semua masih berpikir bahwa zaman baru masih jauh karena tanda-tandanya belum terlihat, maka panjenengan semua nanti akan dikejutkan oleh alam. Persis seperti terbitnya matahari, seketika menjadi semuanya terang benderang meskipun berasal sebelumnya dari kegelapan. Renungkan ini, pahami ini. Di videoku sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa goro-goro itu nanti, puncak goro-goro itu bagaikan sakaratul maut. Ketika waktu, peristiwa dan ruang itu dipadatkan. Satu peristiwa mewakili banyak hal. Satu ruang terjadi banyak hal. Dan satu waktu menampilkan banyak hal. Pahami ini dengan baik. Pahami ini dengan rasa terdalam. Dengan kesadaran terdalam. Video kali ini untuk menegaskan sekali lagi. Bahwa zaman baru, tatanan baru, pemimpin baru pasti terjadi. Dipahami nggih? Rahayu, rahayu, rahayu.